Masih dalam pembelajaran daring. Oke, hari ini kita belajar masih di bab pertama, objek IPA dan pengamatannya, yaitu membahas macam-macam alat ukur. Untuk kelas 7 semester Gasal, mata pelajaran IPA. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi lancar dan bermanfaat. Selesai, kita masuk ke KD kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu yang terdiri dari 31, KD 31 dan KD 41. Di mana KD 31 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar kita, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. KD 41 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan alat ukur, di mana yang terdiri dari alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Ayo kita amati gambar berikut. Di sini terdiri dari banyak gambar. Ini namanya micrometer screw. Di sini ada gabungan dari alat ukur panjang, kemudian ada jangka sorong, ada mistar atau penggaris, ada roll meter, kemudian ini ada tetap sama ya, jangka sorong, kemudian ini neraca gantung, kemudian ini micrometer screw, di sini ada neraca dan timbangan. Oke, di sini masih tadi ya, roll meter, micrometer screw, jangka sorong, roll meter, dan jangka sorong. Lantas apakah sih gambar tersebut di atas? Untuk apa kan gitu kan? Ayo kita pikir, apa itu alat ukur? Karena kita tadi membahas alat ukur ya. Oke. Sekarang alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian. Kejadian seperti kita mau membeli sebuah jeruk atau beberapa jeruk, maka kita membelinya itu ke pasar harus bagaimana? Berarti kita harus timbang dulu kan berapa, sama seperti sekilo cabai, sekilo beras, atau seperempat kilogram cabai atau dan yang lain-lain. Atau kita bahkan menimbang berat badan, kita ingin melihat berat badan kita, kan berarti di situ kejadiannya kita ingin mengukur berat badan kita. Oke, alat ukur panjang. Di sini ada gambarnya ya, alat ukur panjang ada beberapa. Ini roll meter namanya, ini meteran biasa digunakan untuk menjahit, ini penggaris atau mistar, ini jangka sorong, dan ini micrometer screw. Penggaris atau mistar. Mungkin siswa-siswi Umi sudah pernah menggunakan penggaris ya kan. Di sini kita lihat yaitu satuannya sentimeter. Jadi 0 jaraknya 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Jadi ini intervalnya yaitu 1 cm. Ini juga. Nah, ini juga ada yang dia seperti busur gitu ya kan, tapi sama untuk mengukur panjang. Berikutnya yaitu meteran. Meteran atau kalau yang seperti ini disebut roll meter. Kenapa roll? Karena digulung ya, seperti roll gitu. Jadi dia digulung, gulungan meter. Biasanya ini digunakan untuk tukang dalam mengukur bangunan seperti itu. Kalau ini biasanya digunakan banyakkan para penjahit, tailor kan gitu kan, mengukur badan supaya pembuatan bajunya pas seperti itu. Berikutnya jangka sorong. Di sini ada gambar jangka sorong. Ini tadi ya, katakan jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki bagian-bagian. Oke,
Apa itu bagian-bagiannya? Bagian-bagian jangka sorong. Jadi kalian harus paham dulu, jangka sorong itu bagiannya apa aja. Yang pertama rahang tetap, ini rahang tetap. Oke, ini rahang sorong atas. Nah, ini rahang sorong atas. Ini biasanya kalau yang ini untuk mengukur diameter dalam, nanti Umi contohkan ya bagaimana cara mengukurnya. Kemudian ini tombol kunci supaya setelah dilakukan pengukuran kita kunci supaya tidak bergeser. Kemudian skala utama, mana skala utama? Skala utama yang ini. Oke, skala utama yang ini. Kemudian skala non-use-nya sebenarnya yang ini. Nanti Umi ada beberapa, Umi contohkan kan ada barangnya ya. Kemudian ini rahang sorong, karena ini bisa digeser. Ini rahang sorong. Kemudian ini bendanya kita masukkan. Ini kalau kita mengukur diameter luar. Diameter luar ini yang kita pakai ya. Kemudian ini rahang tetap bawah. Kemudian ini tangkai ukur kedalaman, ini nanti bisa bergeser. Nah, nanti ada berapa? Ini bisa bergeser untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, mencontohkan ya. Oke, sekarang kita menggunakan bagaimana cara menggunakan namanya jangka sorong. Ini jangka sorong ya nak ya. Oke. Fungsi dari jangka sorong yaitu yang pertama mengukur diameter dalam suatu benda, kemudian mengukur diameter luar suatu benda, dan mengukur kedalaman suatu benda. Nah, di sini rahang tetapnya, ini rahang gesernya. Jadi ini Umi geser ya. Oke, ini skala utama, ini skala utama, ini skala non-use. Oke, perhatikan. Oke, skala utama, skala non-use. Sekarang Umi contohkan dulu untuk namanya mengukur diameter dalam suatu benda. Oke. Nah, ini Umi ambil sebuah toples. Nah, ini namanya diameter dalam, ini diameter luar. Ini diameter dalam, ini diameter luar. Sekarang kita ukur dulu diameter dalamnya. Jadi yang digunakan adalah yang ini ya, untuk diameter dalam. Karena kita tarikkan dia sampai dia ketat. Kan seperti itu. Sampai dia ketat, kita tarikkan, kemudian kita tahan, kita keluarkan, kita baca. Kita baca hasil pengukurannya. Oke, ingat ya. Tadi ini cm, kita rubah ke milimeter, maka dikali 10 untuk skala utama, dan skala non-use-nya tetap. Oke, kita baca ya. Perhatikan ya. Oke, sekarang lihat, dia di sini 7, kemudian lewat dari 7 yaitu sekitar 4. Berarti 7,4 kemudian dikali 10 jadi 74. Itu untuk skala utama. Oke, untuk skala non-use-nya kita cari yang sejajar terhadap skala utama. Jadi cari dari skala non-use yang sejajar dengan skala utama. Ada enggak? Nih, angka 2 sejajar terhadap skala utama. 2 sejajar skala utama. Maka 2 dikali terhadap 0,05. Berarti 0,10 atau 0,1. Jadi tadi berapa? 7 yang skala utama ditambah skala non-use yang udah dikalikan. Berarti 74 ditambah 0,10. Berarti 74,10 mm. Itu hasil pengukuran dari diameter dalam. Oke, kita lanjutkan untuk pengukuran diameter luar. Oke, kita pakai untuk diameter luar yang kita pakai yang ini ya. Oke, jadi seperti ini kan. Oke, dan diameter luar kita pakai yang ini, kita geserkan, kita rapatkan. Nah, udah selesai. Lalu kita tahan. Oke. Sekarang kita baca hasil pengukurannya. Oke. Ada di sini.
tadi 74,10 ya untuk diameter dalam. Sekarang diameter luar 7,6. Di sini 7 lewat 5 lewat 6, berarti 7,6 kali 10, 76. Itu untuk skala utama. Skala noniusnya kita cari yang sejajar terhadap skala utama. Mana? Ini ya, angka 6 ini sejajar terhadap skala utama. Yang lainnya kan nggak ada yang sejajar ya. Oke, nggak ada yang sejajar. 6 dikali, 6-nya dikali 0,05. Berarti 0,30. Nah, 0,05 dikali 6, 0,30 ditambah 76. Berarti 76,30 mm. Itulah hasilnya. Lebih tebal, lebih besar diameter luar ya daripada diameter dalam. Tadi diameter dalamnya 74,10, diameter luarnya 76,30, berarti lebih besar. Oke, yang terakhir yaitu kita untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kita ukur kedalamannya. Oke. Sekarang ini caranya ini kan. Nah, kita tarikkan. Nah, ini kita tarikkan sampai ke bawah. Ini kan bisa kita tarik, kita sampai ke ujung, kemudian kita jajarkan seperti ini, sampai pas, tepat, dalamnya, sampai ke dalamannya ujung, tahan. Oke, baru kemudian kita baca hasil pengukurannya. Oke, kita baca hasil pengukurannya. Sekarang di sini 12 lewat 7 berarti 12,7, berarti 127 ya kan, 127 mm. Kemudian ditambah, kita cari skala noniusnya yang sejajar terhadap skala utama. Mana yang sejajar skala utama? Oke, yang sejajar skala utama 2 ya. 2 sejajar skala utama, maka 2 dikali 0,05 berarti 0,10. 127 ditambah 0,10 berarti 127,10 mm, atau boleh disentimeterkan. Jadi 12,710 cm. Oke, itu caranya penggunaan jangka sorong. Oke, ini bentuk jangka sorong ya. Oke, jadi anak-anak Umi harus tahu bentuknya. Berikutnya yaitu micrometer scope. Ini gambar namanya micrometer scope. Ini untuk mengukur tebal tipisnya suatu benda, ketebalan suatu benda. Di sini nanti dimasukkan bendanya, kemudian dijepit, di mana ini nanti diputar. Bagian-bagiannya gimana, Umi? Ini bagian-bagian dari micrometer scope. Oke, jadi kalian harus paham, ini gigi putar untuk memutar, ini bisa diputar, ini namanya skala putar dengan silinder putar, jadi ini bisa diputar. Ini yang disebut skala nonius. Ini skala tetap atau skala utama, skala tetap dengan silinder tetap, dia tidak bergerak. Kemudian ini ruang ukur gerak. Jadi nanti ketika diputar, ini dia bergerak. Kemudian ini kunci penyetel, di mana kalau sudah diinikan, di setel, dikunci ya, supaya dia tetap. Ini ruang ukur tetap, ini rangka. Oke, Umi contohkan bagaimana cara penggunaannya ya. Berikutnya yaitu micrometer scope. Ini namanya micrometer scope ya. Ini rahangnya, kemudian ini skala utama. Skala utamanya terdiri dari 0 sampai 25 mm. Kemudian skala noniusnya 0,01 mm. Ini skala nonius. Skala nonius ya. Oke.
Nggak jelas karena pencahayaan. Jadi skalenius ini bisa diputar, ini namanya rahang putar. Kita buka. Oke, kita tes ya untuk cara penggunaannya mengukur ketebalan suatu benda. Oke, Umi mau mengukur ketebalan ini, benda ini tipis ya. Jadi caranya kita buka dulu rahangnya, kemudian letakkan dia di sini, kemudian kita jepit. Oke, kita jepitkan ya. Kemudian kita jepitkan sampai dia benar-benar terjepit. Baru kemudian kita kunci, ini kuncinya. Oke, supaya dia jangan bergeser. Kemudian kita baca hasil pengukurannya. Oke, kita baca hasil pengukurannya. Di sini dia 0 sampai 1, baru hanya 1 ya. 1, kemudian ada setengahnya. Jadi tadi skalanya 0 sampai 25. Berarti sekitar 1,5. 1,5 ini untuk skala yang ini ya, skala utama ya. Kemudian skala noniusnya sejajar terhadap skala utama. Tarikan berarti 45. 45 dikali 0,01 berarti 0,45. 0,45 ditambah 1,5 berarti 1,5 ditambah 0,45 berarti 1,95 mm, tipis ya. Nah, ini berarti 1,95 mm. Oke, Umi tes yang lain dulu ya. Berikutnya Umi ini ya, mau mengukur ketebalan ini, kotak ini. Maka kita buka dulu rahangnya. Nah, kemudian masukkan. Tepatkan dulu ya. Nah, belum pas. Geser lagi, putar sampai dia bisa masuk. Kemudian ketatkan. Kemudian kuncikan supaya dia tidak bergerak. Oke, jadi ini ya udah terkunci kuat. Sekarang kita baca hasil pengukurannya. Oke, hasil pengukurannya terlihat. Oke, di sini ada sampai 5. Berikutnya alat ukur massa. Oke, di sini ada, kalau bahasa biasanya orang awam katakan timbangan ya kan. Tapi alat ukur massa ini itu bisa neraca. Alat ukur massa dikatakan juga alat ukur berat. Tetapi apa sih itu massa? Massa itu adalah banyaknya jumlah partikel yang terdapat di dalam suatu benda. Jadi kita mengukur massa kita, berat badan kita kan seperti itu. Oke. Yang pertama, timbangan duduk. Ini biasanya digunakan di pasar kan, atau kita menimbang tepung, menimbang beras, membeli di pasar kan seperti itu. Atau ini bahkan juga bisa digunakan, ini namanya timbangan duduk. Berikutnya yaitu neraca. Neraca terdiri ada neraca digital. Digital di sini nanti ada langsung angkanya ketika kita melakukan penimbangan, kan gitu. Neraca 3 lengan. Di sini dia 3. Dia ada 3 ini. Jadi neracanya disebut neraca 3 lengan. Kalau neraca 2 lengan ini kanan kiri. Karena dia kanan kiri makanya dikatakan 2 lengan. Neraca aus 4 lengan, di sini nanti ada 4. Oke, di sini ada 4. Nanti bagaimana pengukurannya kita lakukan di lab di pertemuan berikutnya. Oke, karena nanti geser-geser, ini ada anakannya, kita geser. Oke. Berikutnya timbangan badan. Udah sering mungkin ya siswa-siswi Umi melakukan pengukuran timbangan atau mengukur berat badan. Jadi kita nimbang dengan menggunakan alat timbangan berat badan.
Berikutnya timbangan kodok, jarang mungkin ya, ini dia timbangan kodok. Biasanya ini udah lama sih nggak nampak lagi, cuman beberapa daerah masih menggunakannya. Ini bagaimana cara penggunaannya? Ini nanti, bendanya atau barangnya dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini ada yang kecil-kecil nih, 1 kilogram, setengah kilogram, seperempat, atau berapa ons gitu kan, itu nanti diletakkan di sini, disesuaikan. Harus seimbang, kalau dia seimbang berarti tinggal dihitung berapa banyaknya dari anakannya ini. Nah, di sini kan kapasitasnya 10 kilogram nih. Jadi ya, misalnya ada berapa anakan, dia ini 1 kilogram dinaikkan, oh ternyata masih di apa, ini masih di bawah, berarti kan kurang, ditambahkan lagi supaya seimbang. Setelah seimbang dijumlahkanlah anakannya ini. Berikutnya timbangan gantung. Timbangan gantung ini ada yang seperti neraca pegas, namanya neraca pegas. Nanti setelah diletakkan, digantung barangnya, nanti ini dia ngeper gitu kan, namanya pegas. Nanti baru kita baca. Kalau ini dia langsung seperti digital timbangan gantungnya, jadi langsung terbaca. Kalau ini seperti timbangan tadi kan gitu, tapi sistemnya digantung ya. Ini semua tiga-tiga digantung. Cuman ini menggunakan prinsip pegas, ini digital, ini analog. Berikutnya timbangan hibrid. Timbangan hibrid ini biasa digunakan di penelitian-penelitian atau yang memang pabrikan besar karena kapasitasnya begitu besar, yaitu 150 kg kali 50 kg, 50 gram gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan sebagai penelitian, jarang digunakan di sekolah. Berikutnya alat ukur waktu, mungkin udah banyak yang lihat, banyak yang tahu karena kita selalu hampir rata menggunakan arloji. Arloji itu jam tangan ya. Jadi di situ kita mengukur waktu. Oh ya, kita berangkat dari rumah jam sekian, kemudian sampai sekolah jam sekian, belajarnya jam sekian, istirahat jam sekian. Kita kan mengukur waktu. Di sini juga jam pasir ada. Jadi nanti pasirnya itu akan turun kan seperti itu. Kemudian ini stopwatch digital. Stopwatch itu mengukur waktu, misalnya kalau ada orang berlari berapa menit, berapa sekon dia berlari, seperti itu. Ini stopwatch analog. Kalau ini digital, ini analog. Kemudian ini jam matahari. Jam matahari ini menerapkan dari sinar matahari, bayang-bayang matahari. Biasanya zaman dulu sebelum ada namanya arloji, sebelum ada namanya stopwatch, itu digunakanlah namanya jam matahari. Oke, demikian di situ saja materi hari ini. Tugasnya nanti akan diberikan di e-learning. Jadi tolong diperhatikan timeline kelasnya ya. Oke, pesan Umi selalu tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.